COVID-19 khusus untuk wilayah Jawa dan Bali. Saya ingin menyampaikan informasi mengenai perkembangan penanganan COVID-19 dalam masa PPKM Jawa Bali ini. Dalam penerapan PPKM level 4, 3, dan 2 dilakukan sejak tanggal 23 Agustus hingga 30 Agustus 2021. Perkembangan kasus secara nasional terus menunjukkan perbaikan dengan capaian yang sangat baik sekali. Hal ini dapat terlihat dari tren kasus konfirmasi secara nasional yang turun hingga 90,4% pada hari ini. Dan secara spesifik di Jawa Bali turun hingga 94%. Dan dari titik puncaknya 15 Juli yang lalu. Jumlah kota kabupaten yang masuk menjadi level 2 meningkat dari 10 menjadi 27, level 3 dari 67 menjadi 76, dan level 4 turun dari 51 menjadi 25. Selain itu, untuk wilayah Jawa Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya. Sehingga dalam penerapan PPKM Jawa Bali, wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodebek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Sementara Semarang Raya turun dari level 3 ke level 2, jadi membaik. Terdapat 2 wilayah aglomerasi saat ini masih pada level 4, yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan Bali. Dan dua-dua ini pada borderline. Saya kira akan masuk dalam level 3 bukan minggu depan, dalam beberapa hari ke depan. Dan Bali juga menunjukkan tren perbaikan dari waktu ke waktu. Dan diperkirakan juga akan turun ke level 3 dalam beberapa waktu yang akan datang. Khusus untuk wilayah Bali, dalam arahan Presiden, beliau meminta secara khusus untuk segera dilakukan pengecekan dan intervensi di lapangan. Untuk itu kami akan kembali turun ke lapangan untuk kembali melihat kendala yang dihadapi supaya tren perbaikannya dapat dipercepat. Walaupun tadi barusan saya telepon ke Bali, angkanya sudah membaik juga dan jumlah yang masuk di isoter juga makin bertambah. Tapi penyebaran sudah sempat luas waktu itu. Jadi kita berharap dalam 1 minggu ke depan angka ini pasti akan membaik. Seiring dengan turunnya kasus dan banyak kabupaten kota yang membaik, kita melihat pemulihan ekonomi juga berjalan dengan cepat, lebih cepat dari apa yang kami duga. Pemulihan yang cepat tercermin dari survei Mandiri Institute yang menunjukkan peningkatan indeks belanja dan kunjungan ke tempat belanja di Jawa Bali. Selain itu, pemulihan juga terlihat dari mobilitas masyarakat untuk retail dan recreation yang meningkat pesat. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, berbagai perkembangan baik yang telah kita capai harus kita syukuri bersama. Namun kita juga semua harus super waspada, karena banyak negara lain di dunia ini yang masih menghadapi peningkatan kasus yang tinggi. Jika kita tidak hati-hati, kita juga bisa menghadapi peningkatan kasus lagi. Berdasarkan indeks komposit mobilitas yang kami pantau, peningkatan mobilitas berjalan sangat cepat. Penurunan indeks komposit Jawa Bali saat ini sudah kurang dari -5% dibandingkan baseline. Oleh karena itu, berbagai penyesuaian terhadap aturan PPKM tetap dilakukan secara gradual berdasarkan hasil evaluasi terhadap uji coba yang dilakukan di berbagai sektor dengan menggunakan platform Peduli Lindungi. Per 29 Agustus kemarin, total masyarakat yang melakukan screening dengan penggunaan Peduli Lindungi di beberapa sektor publik seperti perbelanjaan, industri, olahraga, dan lainnya telah mencapai 13,6 juta orang. Dan dari total 13,6 juta tersebut, terdapat 462.000 orang masuk kategori merah, tidak diperkenakan masuk melakukan aktivitas oleh sistem. Di sini yang perlu kita waspadai bersama, jangan sampai yang positif masih jalan-jalan di daerah publik yang bisa menularkan kepada banyak orang. Pada minggu ini kita akan melakukan perubahan kategori warna pada Peduli Lindungi. Akan ditambahkan kategori warna hitam bagi orang yang teridentifikasi positif COVID
atau kontak erat sehingga kita bisa lebih cepat dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran kasus. Jika orang-orang ini masih memaksa melakukan aktivitas di ruang publik, maka mereka langsung dievakuasi, isolasi, atau dikarantina terpusat. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan, antara lain. Pertama, penyesuaian kapasitas dine-in di dalam mal menjadi 50%, dan waktu jam operasional mal diperpanjang menjadi 21.00. Kedua, uji coba 1.000 outlet restoran di luar mal dan yang berada di ruang tertutup untuk bisa beroperasi dengan 25% kapasitas di Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Seluruh industri atau pabrik, baik yang orientasi domestik, non-esensial, maupun ekspor esensial dapat beroperasi 100%. Staf minimal dibagi 2 shift, selama Yomki dimiliki, dan memperoleh rekomendasi Kemenperin yang menggunakan QR Code Peduli Lindungi. Untuk sementara kritikal akan diwajibkan menggunakan QR Code Peduli Lindungi mulai 7 September minggu depan. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pandemi tidak bisa dihindari, bukan juga oleh kita rakyat Indonesia, tapi juga seluruh masyarakat dunia. Karenanya, satu hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah menghadapinya dengan persiapan yang tepat seperti disiplin, penerapan 3M, dan secara masif melakukan 3T, sehingga tidak ketinggalan melakukan percepatan vaksinasi. Ke depan, penggunaan platform Peduli Lindungi nanti akan terus digunakan dan diluaskan sehingga diwajibkan bagi seluruh akses publik yang melakukan penyesuaian tanpa terkecuali. Tanpa disadari, COVID-19 akan mengubah gaya hidup kita dengan berbasiskan platform digital. Dan tanggal Jumat ini, Peduli Lindungi akan migrasi seluruhnya ke Kominfo, dengan demikian akan memiliki server yang sangat besar. Penerapan protokol kesehatan yang disiplin dengan berbasis digital platform Peduli Lindungi menjadi kunci jika kita tidak ingin mengulangi kembali masa-masa sulit yang lalu. Pada bulan Juli, kita menaikkan kasus naik begitu tinggi, kapasitas sistem kesehatan berada di ambang batas, dan kita harus menerapkan kebijakan PPKM darurat yang memiliki dampak ekonomi yang besar. Di akhir pelaporan saya, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak agar kita semua terus memanjatkan doa, sekaligus berusaha dengan habis-habisan memelihara disiplin kita, dan saling mengingatkan bahwa protokol kesehatan itu, vaksin itu, Peduli Lindungi itu sangat penting untuk kita lakukan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridai serta memberikan kemudahan kita semua agar kita semua dapat mengatasi atau berjalan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sebagian besar yang kami sampaikan adalah hasil keputusan rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden tadi pagi, dan angka-angka kami update lagi. Saya sekali lagi meminta pada semua teman-teman media dan pemirsa di TV di seluruh tanah air, ayo kita kerjasama untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini. Semua tools ada, semua tim juga saya kira tim yang terbaik, semua aspek ilmu dilibatkan di sini, pakar-pakar terlibat sehingga kita sudah membawa tim yang baik untuk mengatasi ini. Jadi kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kerja keras dari semua tim ini itu bisa juga membuahkan hasil kita mengendalikan COVID-19 ini ke depan ini. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.